Mantan kapten Manchester United, Gary Neville menegaskan Antonio Conte bukanlah sosok yang tepat untuk menggantikan peran Ole Gunnar Solskjaer di Stadion Old Trafford. Neville meyakini ex-pelatih Chelsea dan Inter itu bukanlah orang yang dibutuhkan karena telah banyak pelatih berkarakter yang gagal membesut setan merah sepeninggal Sir Alex Ferguson. Conte tersedia, tetapi saya tidak akan membawanya ke Manchester United. Saya tidak berpikir dia cocok untuk klub. Isu dipecatnya pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membuat tim-tim rival justru menjadi cemas. Fans Manchester City menanggapi pemecatan Solskjaer yang akan digantikan oleh Antonio Conte. Mereka berdoa semoga Solskjaer tidak dipecat karena mereka puas MU mengalami kesulitan. Tak cuma pendukung City saja, pendukung Liverpool juga berharap manajer asal Norwegia itu bertahan di MU. Pada saat menang 5-0 di Old Trafford, supporter Liverpool yang hadir di markas MU menyanyikan chant berbunyi Ole Must Stay dan Ole's at the wheel. Kiper Arsenal Aaron Ramsdale mengincar posisi sebagai penjaga gawang utama timnas Inggris pada Piala Dunia 2022. Dirinya optimis bisa mewujudkan hal tersebut jika ia bisa konsisten tampil bagus bersama Meriam London. Ramsdale sendiri memang sudah pernah dipanggil untuk mengawal timnas Inggris, termasuk pada ajang Piala Eropa 2020 kemarin. Akan tetapi, pemain berusia 23 tahun tersebut memang sama sekali tidak bermain di ajang itu. UEFA telah merilis peringkat klub di 5 tahun terakhir. Manchester City, Liverpool, dan Chelsea masing-masing berada di peringkat kedua, ketiga, dan keempat dalam peringkat klub terbaru UEFA. Namun, trio klub Inggris tersebut berada di belakang Bayern Munchen yang ada di puncak daftar dengan 122.000 poin. Selanjutnya, Barcelona melengkapi daftar 5 besar dengan berada di bawah 3 tim Inggris dengan 105.000 poin. Dari peringkat 6 ke peringkat 10 diisi dengan klub-klub dari 4 liga yang berbeda, di mana Liga Spanyol menyumbang 2 klub di posisi 7 dan juga posisi ke-10. Trevoh Chalobah menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian di Chelsea musim ini. Bek berusia 22 tahun itu sukses promosi ke tim utama dan sejauh ini sudah tampil dalam 9 laga dengan koleksi 2 gol. Puas dengan kinerja Chalobah, kini menurut laporan terbaru Sportsmall, Chelsea akan segera menambah masa baktinya dalam waktu dekat. Bahkan sang pemain juga diklaim sudah setuju untuk tetap bertahan di Stamford Bridge. Sebagai tambahan informasi, kontrak lama sang pemain saat ini akan berakhir pada 2023. Spekulasi terkait masa depan Ivan Perisic bersama Inter Milan menjadi salah satu pembicaraan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Minimnya kesempatan bermain membuat dia terus dikaitkan dengan pintu keluar klub. Memanfaatkan situasi, kini 2 klub Inggris, Everton dan West Ham United, dikabarkan tertarik untuk mendatangkannya. Pemain Kroasia yang belum pernah bermain di Liga Premier sebelumnya mungkin tergoda untuk menguji dirinya di Inggris. Perisic bisa menjadi tambahan amunisi yang bagus bagi West Ham atau Everton. Walau sudah mendatangkan 6 pemain anyar di musim panas 2021, pelatih Roma Jose Mourinho sepertinya belum puas dengan kondisi skuadnya. Menurut laporan Roma Press, Mourinho tengah mengincar Dani Ceballos yang saat ini membela Real Madrid. Pemain 25 tahun itu sedang memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki yang diderita pada Agustus lalu. Ceballos berada dalam fase akhir rehabilitasi, namun dia khawatir sudah tidak mendapat tempat lagi di Madrid. Itulah sebabnya dia mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan klub pada Januari nanti. Legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi merasa bekas timnya mengontrol penuh jalannya laga saat lawan Juventus dan menilai harusnya bisa menang 3-0 apabila masih punya Romelu Lukaku. Seperti diketahui, laga pada akhir pekan kemarin cuma berakhir imbang 1-1. Bergomi mengklaim pasukan Simone Inzaghi mendominasi laga dan merasa cukup heran karena Massimiliano Allegri dan Juventus mampu pulang dengan raihan 1 poin. Dia menyoroti kepergian Lukaku ke Chelsea menjadi salah satu dampak performa kurang meyakinkan Inter Milan musim ini. Torino, Ivan Juric tampaknya memberikan konfirmasi mengenai masa depan Andrea Belotti menyusul rumor transfer ke AC Milan yang semakin memanas. Kabar sebelumnya, Belotti disebut enggan memperpanjang kontrak dan siap menuju AC Milan pada Januari 2022. Namun, Ivan Juric menegaskan bahwa anak asuhnya tidak akan pergi pada Januari. Belotti disebutnya akan memutuskan masa depannya di akhir musim.
Torino tampaknya tidak akan melepas Belotti Januari nanti dan lebih memilih membiarkannya menghabiskan kontrak sambil menunggu sang pemain berubah pikiran. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tengah dilanda dilema. Ia bingung harus memilih Zlatan Ibrahimovic atau Oliver Giroud atau memainkan keduanya secara bersamaan. Ibra dan Giroud baru 2 kali main bersamaan pada musim ini, yakni saat main melawan Verona dan juga Bologna. Namun salah satu dari keduanya bermain sebagai pemain pengganti. Artinya, duet Ibra dan Giroud tidak terjadi sejak menit awal. Kelebihannya, keberadaan Ibra dan Giroud ini di lapangan seperti mendorong kepercayaan diri rekan setimnya. Hasil putaran ketiga Piala Carabao atau Piala Liga Inggris, Arsenal sukses menenggelamkan Leeds United di Stadion Emirates. Anak asuh Mikel Arteta menang 2-0 berkat gol yang dicetak oleh Callum Chambers di menit ke-55 dan Edin Ketia di menit ke-69. Hingga laga usai, tak ada tambahan gol dari kedua tim. Pada laga lainnya, Chelsea menyingkirkan Southampton melalui drama adu penalti dengan skor 4-3. Setelah di waktu normal bermain seri 1-1. Gol Chelsea dicetak oleh Kai Havertz, sementara gol Sutton dicetak oleh Che Adams. Hasil ini membuat Arsenal dan Chelsea melaju ke babak perempat final Piala Liga Inggris. Borussia Dortmund menundukkan FC Ingolstadt 2-0 dalam laga putaran kedua di FB Pokal di Signal Iduna Park. 2 gol Dortmund dikemas oleh adik Eden Hazard, yakni Torgan Hazard masing-masing di menit ke-72 dan dilanjutkan pada menit ke-81. Kemenangan tersebut membuat Die Borussen melaju ke babak 16 besar di FB Pokal. Dalam kompetisi Serie A pekan ke-10 dini hari tadi, AC Milan membungkus 3 poin kala berjumpa Torino di Stadion San Siro. Oliver Giroud menjadi pahlawan Milan berkat gol sematawayang yang terjadi di menit ke-14. Atas kemenangan ini, Milan naik ke posisi puncak klasmen dengan nilai 28 poin, sedangkan Torino masih berada di urutan ke-13. Mantan bintang Barcelona, Ronaldinho, membagikan foto dirinya dengan ex-rekan setimnya, Lionel Messi. Foto tersebut diambil dalam sebuah acara yang diadakan oleh Paris Saint-Germain. Ronaldinho merupakan sosok yang berperan besar terhadap perkembangan Messi menjadi bintang. Sementara Ronaldinho sedari dulu juga sudah mengagumi bakat besar Messi. Maka, tak mengherankan keduanya langsung berpelukan dan melepas senyum kegembiraan. Manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, dikabarkan masih ingin melihat Ole Gunnar Solskjaer bertahan sebagai manajer setan merah. Untuk itu, Sir Alex meminta para petinggi klub untuk tetap memberikan dukungan kepadanya. Bukan hanya itu, Sir Alex juga menunjukkan dukungannya pada Solskjaer dengan hadir pada sesi latihan tim pada hari Selasa kemarin. Tujuannya tak lain adalah untuk menenangkan para pemain usai mengalami kekalahan menyakitkan dari Liverpool. Manchester United masih sabar mempertahankan pelatih mereka, Ole Gunnar Solskjaer. Sejumlah media melaporkan bahwa ada pertemuan darurat para board Manchester United Senin 25 Oktober kemarin malam waktu setempat, yakni guna membahas nasib klub di bawah Solskjaer. Pelatih asal Norwegia itu hanya punya satu kesempatan lagi untuk mempertahankan posisinya. Solskjaer masih akan memimpin MU pada laga lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini melawan tuan rumah Tottenham Hotspur. Jika sampai kalah, Solskjaer akan langsung dipecat. Eden Hazard belum juga menunjukkan performa terbaiknya bersama Real Madrid. Untuk itu, pelatih Madrid Carlo Ancelotti ingin pemain asal Belgia itu menerima kenyataan. Hazard belum jadi pilihan Ancelotti meski sudah siap main. Ia cuma duduk di bangku cadangan saat Madrid menang 2-1 di markas Barcelona akhir pekan kemarin. Ancelotti lebih memilih Vinicius dan Rodrigo untuk mendampingi Benzema di lini depan. Hazard siap, tapi masalahnya sekarang adalah dia punya pelatih yang memilih pemain lain yang bisa terjadi di skuad seperti Madrid ini. Momen debut Sergio Ramos bersama Paris Saint-Germain akan segera tiba. Ex-benteng pertahanan Real Madrid itu sudah dalam kondisi bugar. Sebelumnya, dalam 3 bulan pertama musim ini, ia mengalami cedera. Alhasil, Ramos lebih banyak mendekam di ruang perawatan. Penggemar PSG terus menantikan aksinya. Menurut Le Parisien dikutip dari AS, Ramos berlatih bersama skuadnya pada Selasa 26 Oktober dan ia bisa bermain melawan Lille pada Jumat nanti dalam laga lanjutan Ligue 1. Paris Saint-Germain mengkonfirmasi bahwa salah satu gelandang utamanya, Marco Verratti, harus absen selama sebulan. Verratti mengalami
mengalami cedera pinggul saat PSG imbang melawan Olympique Marseille Senin lalu. Selain bersama PSG, Verratti dipastikan absen ketika timnas Italia menghadapi Swiss di pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia pada 12 November mendatang. Padahal ini adalah pertandingan penting untuk Italia, di mana mereka memiliki poin sama dengan Swiss, yaitu 14 poin. Toneri mencatat 9 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dilansir Football Italia dan Opta, laju tersebut juga sekaligus jadi start terbaik Milan di Liga Italia sejak 1954. Milan juga pernah menorehkan start serupa, 9 kemenangan dan 1 hasil imbang pada musim 1954-1955. Milan selanjutnya akan tandang ke markas AS Roma pada Senin 1 November dini hari waktu Indonesia Barat. Ronald Koeman tidak mampu menahan emosi setelah mobilnya dihadang supporter sendiri usai El Clasico. Pelatih Barcelona itu menuding supporter yang terlibat aksi adalah orang-orang tidak berpendidikan. Bagi saya ini masalah sosial. Mereka adalah cules atau orang-orang yang memiliki masalah pendidikan. Pria 58 tahun itu mengatakan Barcelona tidak perlu ambil pusing soal aksi serangan di jalan raya. Lebih jauh, Koeman menjelaskan kejadian serupa pernah dialami beberapa pemain termasuk Charles Puyol. PSG ikut memantau Karim Adeyemi. Youngster Jerman milik RB Salzburg tersebut dinilai pantas untuk meregenerasi lini serang mereka. Walau masih sangat berkualitas dan masuk kategori elit, namun tidak dipungkiri lini depan PSG memang sudah dimakan usia. Hanya Kylian Mbappe dengan usia 22 tahun yang masuk dalam kategori pemain muda. Itu pun ia sudah ramai dikabarkan akan hengkang ke Real Madrid sejak beberapa musim terakhir. Bisa jadi diburunya Adeyemi adalah strategi PSG untuk menggantikan Mbappe. Kubu Barcelona masih yakin akan mencapai kesepakatan dengan Ousmane Dembele terkait kontrak baru. Kontrak Dembele akan berakhir pada musim panas 2022 dan manajemen klub ingin memperpanjangnya. Namun, Barcelona belum membuat keputusan tentang strategi yang akan mereka ambil jika Dembele menolak. Blaugrana tidak menepis kemungkinan membekukan Dembele seperti yang mereka lakukan pada musim panas lalu dengan Ilaik Moriba yang tidak mau memperbarui kontraknya dan ingin pindah ke tempat lain. Meninggalkan kursi kepelatihan Real Madrid, Zinedine Zidane menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Zidane menikmati aksi putra bungsunya, Elias Zidane, yang mencetak gol dalam pertandingan Prancis U17 pada kualifikasi Euro U17 2022. Meski baru berusia 15 tahun, Elias berkontribusi terhadap kemenangan perdana Prancis atas Moldova 3-0 di Stadion Kota Katerini Rabu 27 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Elias mencetak gol pada menit ke-85, hanya semenit setelah masuk menggantikan Alexis Kabamba. Gary Neville menyebut Cristiano Ronaldo masih kalah ganas dibanding pemain muda Arsenal Smith Rowe. Legenda MU itu percaya bintang Arsenal berusia 21 tahun tersebut adalah finisher yang lebih baik daripada Ronaldo pada usia yang sama. Smith Rowe memang menunjukkan performa yang ciamik bersama Arsenal musim ini. Terakhir, dia menyumbangkan gol saat Arsenal menang 3-1 atas Aston Villa. Sejauh musim ini, dia sudah mengemas 3 gol dan 2 assist untuk Arsenal. Manchester United mulai menyusun rencana transfer mereka di tahun 2022. Setan Merah dilaporkan ingin memboyong Federico Chiesa dari Juventus. Ronaldo disebut menjadi penyebab MU ingin mendatangkan Chiesa. CR7 mengaku cocok bermain dengan Chiesa. Ia yakin performanya bisa jadi lebih maksimal andai sang winger bermain bersamanya. Itulah mengapa ia mengajukan permintaan ke MU untuk mencoba mendatangkan pemain timnas Italia itu. Namun, rencana MU menggait Chiesa tidak akan mudah, sebab Juventus masih belum mau berpisah dengan sang pemain. Timnas Indonesia U23 tumbang dari Australia U23 dalam laga kualifikasi Piala Asia U23 2022. Bermain di Republikan Central Stadium Dushanbe, Tajikistan, Australia baru bisa mencetak gol di babak kedua melalui aksi Trevor Morgan di menit ke-55. Timnas Kanguru lalu menambah 2 gol lewat Patrick Wood di menit ke-60, di menit ke-69, dan Taufik Hidayat di menit ke-85. Laga kedua akan dimainkan di tempat yang sama pada Jumat 29 Oktober.